Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator, kami kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kosmetik. Di mana anggota kelompok 6 terdiri dari Hazika Lutica, Jessica Julia George, Mutika Irunisa, Nima Sulan Asih, Putri Oktarina, dan saya sendiri RP Diana Syahara. Baiklah, yang pertama, definisi kosmetik. Keputusan Kepala BPOM RI tahun 2004, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, atau epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, merubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, ataupun melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Next. Kemudian tujuan utama penggunaan kosmetik pada masyarakat modern adalah meningkatkan daya tarik melalui make up, kemudian meningkatkan rasa percaya diri dan perasaan tenang, selanjutnya melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultraviolet, polusi, dan faktor lingkungan yang lain, kemudian mencegah penuaan, kemudian membersihkan diri. Next. Adapun klasifikasi kosmetik, yang pertama itu kosmetik pembersih, terdiri dari sabun, cleansing cream, cleansing milk, dan penyegar kulit. Kemudian yang kedua itu kosmetik pelembab, yang terdiri dari moisturizing cream, night cream, anti-wrinkle cream. Kemudian klasifikasi yang ketiga itu ada kosmetik pelindung, yang terdiri dari sunscreen cream, sunscreen foundation, sunblock cream, atau lotion. Kemudian klasifikasi yang keempat itu ada kosmetik peeling, yaitu scrub cream atau gel. Next. Kosmetologi adalah yang pertama kosmetika, berasal dari bahasa Yunani yang berarti kosmein, berias, dan kosmetikos berarti keterampilan menghias atau mengatur. Kemudian logos berarti ilmu. Jelinek mengemukakan bahwa kosmetologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum-hukum kimia, fisika, biologi, dan mikrobiologi tentang pembuatan, penyimpanan, dan penggunaan bahan kosmetika. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Hazika Lutica. Pada Hazika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya Hazika Lutica akan mencoba menjelaskan artikel produk kosmetik dengan sumber zat aktif dari mineral. Next. Baik, di sini jurnal yang kami ambil itu berjudul Formulation and Physical Quality Test of Protection of Body Scrub from Rice Host Active Character dari Oriza Sativa. Nah, adapun metode dan formulasi yang digunakan pada jurnal ini, pembuatan arang aktif sekam padi dengan metode karbonasi dengan pembakaran sekam padi selama 6 jam. Kemudian, proses penggilingan dengan menggerus hingga halus dan diayak. Kemudian, metode aktivasi dengan merendam arang sekam padi dalam larutan ZnCl 10%, itu selama 24 jam, kemudian disaring, lalu dicuci hingga pH-nya itu netral, dan di oven selama 3 jam. Kemudian diperolehlah serbu arang aktif sekam padi. Bisa teman-teman lihat tabel di sebelahnya itu adalah konsentrasi dari beberapa formulasi body scrub-nya itu. Bisa teman-teman lihat di sini ada 3 formulasi. Kemudian F0 itu sebagai kontrolnya, ada arang aktif sekam padi, asam stearat, trietanolamin, kemudian ada propilin glikol, ada setil alkohol, metil paraben, propil paraben sebagai pengawetnya, kemudian amilum orizae dan aquadehyat. Next. Nah, untuk abstrak dari jurnal ini, sekam padi atau Oriza sativa itu memiliki kandungan karbon aktif yang cukup tinggi,
Nah, arang aktif ini mampu membuka pori-pori yang tersumbat dan meningkatkan pembersihan kulit dengan menghilangkan kulit mati di permukaan kulit wajah kita. Kemudian, arang aktif sekam padi ini diformulasikan sebagai body scrub menggunakan asam stearat, setil alkohol, dan lain-lain seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Namun, bulir sebagai scrub untuk mengangkat sel kulit mati ini menggunakan amilum oryzae. Nah, selanjutnya konsentrasi ini dibuat dalam 3 formula. Ada beberapa konsentrasi, ada 0%, 8%, 10%, dan 12% untuk yang formula 3. Adapun evaluasi yang digunakan itu, yang pertama ada evaluasi mutu fisik body scrub berdasarkan parameter seperti organoleptis, uji homogenitas, pH, daya sebar, daya lekat, dan tipe emulsinya. Selanjutnya itu body scrub arang aktif sekam padi ini memiliki pH stabil yaitu 7, sesuai dengan pH kulit. Selanjutnya daya sebar formulasi ini berturut-turut ada 5,7 cm, 5,8 dan 5,6. Selanjutnya body scrub arang aktif sekam padi ini stabil dalam penyimpanan suhu kamar yaitu 2 suhu kamar atau suhu rendah ya teman-teman. Suhu rendahnya itu 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah, semua formulasi ini terdistribusi homogen secara merata, memiliki warna, bau, dan rasa yang stabil. Kemudian arang aktif sekam padi Oryza sativa ini dapat diformulasikan menjadi sediaan body scrub yang stabil dan memenuhi persyaratan. Formulasi yang paling stabil itu adalah formulasi 1 dan konsentrasi arang sekam padinya itu sebesar 8%. Untuk alat dan bahan yang digunakan terlampir di sini. Next. Untuk pengujian mutu fisik sediaan, yang pertama itu ada pengamatan organoleptik. Organoleptik ini meliputi tekstur, warna, dan bau. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah kondisi dipercepat. Meliputi standarisasi lulur, bau, tidak tengik, dan teksturnya itu yang tidak cair. Bisa teman-teman lihat di tabel 2. Itu terlihat jelas sekali dari formulasi 1 dan formulasi 3 itu hasilnya itu menunjukkan semi padat, butiran halus, dan dia tidak tengik ya teman-teman. Warnanya itu juga hitam. Kemudian untuk pengukuran pH, pH meter ini dicelupkan ke dalam body scrub sampai pH itu menunjukkan pembacaan yang tepat. Nah, kemudian dicatat nih hasilnya pengukuran pH tadi memenuhi kriteria pH kulit atau tidak, yaitu dalam interval di 4,5 sampai 8 berdasarkan SNI. Nah, hasilnya itu bagus ya, karena dia 7 pH-nya. Next. Kemudian untuk uji homogenitas, caranya itu sediaan body scrub itu diambil masing-masing formula 1 sampai 3. Kemudian dioleskan pada plat kaca, diraba, dan digosokkan. Nah, massa body scrub harus menunjukkan susunan homogen, tidak ada bahan yang belum tercampur dengan sempurna. Hasilnya bisa terlampir di tabel 5. Kemudian untuk uji daya sebar, pengujian daya sebar ini dilakukan dengan cara mengambil masing-masing formula body scrub sebanyak 0,5 gram atau 500 mg dan diletakkan di tengah kaca arloji, kemudian sambil kaca bulat dan diletakkan pada sediaan dan didiamkan selama 1 menit saja. Kemudian catat diameter persebarannya. Daya sebar krim yang baik itu antara 5 sampai 7 cm. Untuk hasil formulasi yang ketiga ini homogen. Next. Baiklah, untuk artikel produk kosmetik dengan sumber zat aktif dari minyak atsiri akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Zika Lutica. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muti Kairunisa. Kepada Muti dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu artikel produk kosmetik dengan sumber zat aktif dari minyak atsiri. Jurnal yang kami gunakan yaitu
berjudul Formulasi dan Evaluasi Sediaan Sabun Cair Minyak Atsiri Daun Nilam Ogestemon Kabinben. Nah, tanaman yang digunakan yaitu tanaman nilam Aceh, merupakan tanaman yang diperkirakan berasal dari Filipina atau semenanjung Malaysia dan masuk Indonesia lebih dari seabad yang lalu. Nilam ini memiliki ciri daunnya agak membulat seperti jantung. Di bagian bawah daun terdapat bulu-bulu rambut, sehingga warnanya tampak pucat dan tidak berbau atau jarang berbunga. Kadar minyak atsirinya itu antara 2,5 sampai 5%. Nah, untuk alat dan bahan terlampir. Nah, untuk pembuatan sabun cair minyak atsiri daun nilam ini, yang pertama, bahan ditimbang sesuai dengan formula yang tertera pada tabel 2. Kemudian VCO dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambahkan dengan KOH sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dan dipanaskan pada suhu 50 derajat Celcius sampai terbentuk basis sabun. Lalu pada basis sabun ditambahkan 50 ml Aquades. Kemudian ditambahkan asam stearat yang telah dilelehkan dan aduk hingga tercampur homogen. Lalu tambahkan BHT. HPMC yang sebelumnya telah dikembangkan dengan Aquades panas ditambahkan ke dalam campuran sambil terus diaduk hingga homogen dan kemudian ditambahkan benzil alkohol yang telah dilarutkan dalam gliserin. Lalu turunkan suhu pengadukan hingga 30 derajat Celcius dan masukkan minyak atsiri daun nilam serta diaduk hingga tercampur homogen. Terakhir, ditambahkan Aquades hingga 200 ml serta diaduk hingga homogen. Kemudian masukkan ke dalam wadah kedap dan transparan. Nah, ini adalah formula yang digunakan. Ada minyak atsiri daun nilam, VCO, KOH, BHT, asam stearat, gliserin, HPMC, benzil alkohol, oleomin, dan Aquades. Untuk evaluasi dan hasilnya, yang pertama dilakukan uji organoleptis. Analisis organoleptis dilakukan dengan mengamati perubahan-perubahan bentuk, warna, bau, dan homogenitas dari sediaan sabun cair yang mengandung minyak atsiri daun nilam dengan berbagai konsentrasi yang telah dibuat selama waktu penyimpanan. Sifat fisik yang diamati melalui perubahan bentuk, warna, bau, dan homogenitas dari sediaan. Pengamatan tersebut dilakukan selama 21 hari penyimpanan. Kemudian ada uji homogenitas, yaitu pemeriksaan homogenitas ini dilakukan dengan mengoleskan sampel di atas objek gelas, kemudian direkatkan dengan objek gelas yang lain, dan diamati homogenitasnya. Nah, untuk hasil dari uji organoleptis dan homogenitasnya, didapatkan bahwa formula F0 ini menunjukkan sediaannya berbentuk cair, kental, berwarna putih, dan tidak berbau. Sedangkan pada formula F1, F2, dan F3 menunjukkan sediaannya berbentuk cair kental, berwarna coklat muda, berbau khas nilam. Nah, hasil pengamatan ini tidak berubah selama 21 hari. Demikian juga dengan hasil pengamatan homogenitas sediaan sabun cair minyak nilam, di mana menunjukkan bahwa ketiga formula F1, F2, dan F3 ini memberikan sediaan yang homogen hingga hari pengamatan ke-21. Homogenitas yang baik dari satu sediaan menunjukkan bahwa zat aktif tersebar merata di dalam basis sabun. Penggunaan HPMC dalam formula sabun cair, selain berfungsi sebagai suspending agent, juga berperan dalam menjaga kekentalan sabun sehingga sabunnya ini lebih stabil. Nah, asam stearat dan gliserin ini juga mampu meningkatkan kekentalan sabun sehingga membantu menjaga stabilitas sabun. Kemudian ada dilakukan uji derajat keasaman, pH. Derajat keasaman sediaan diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara diambil 0,5 gram dilarutkan dengan 10 ml Aquades. Kemudian pH diukur pada hari ke-1, 7, 14, dan 21. Untuk persyaratan pH untuk sabun cair adalah 8 sampai 11. Nah, ini adalah hasil uji derajat keasaman. Dapat dilihat dari tabel. Didapatkan bahwa pada formula F0, F1, F2, dan F3 pada hari ke-1 sampai hari ke-7 tidak mengalami perubahan pH. Sedangkan pada hari ke-14 dan 21 mengalami sedikit perubahan nilai pH, tetapi masih dalam rentang yang diperbolehkan oleh SNI. Dari hasil pengukuran pH, ketiga formula sabun cair minyak nilam memenuhi persyaratan pH menurut SNI, yaitu 8 sampai 11.
Derajat keasaman satu sediaan berpengaruh terhadap tingkat keasaman sediaan pada saat digunakan. Sediaan yang memiliki pH terlalu asam akan menyebabkan iritasi kulit berupa kemerahan dan terkelupas. Sedangkan sediaan dengan pH yang terlalu basah akan menyebabkan kulit menjadi kering, bersisik, dan gatal-gatal. Kemudian dilakukan uji viskositas. Nah, sediaan sabun mandi cair dari minyak atsiri daun nilam diukur viskositasnya dengan viskometer Brookfield sebagai berikut. Sampelnya itu dimasukkan ke dalam wadah, kemudian spindle nomor 3 dimasukkan ke dalamnya hingga tanda batas. Kemudian dihidupkan, dibiarkan berapa lama hingga skala menunjukkan angka yang stabil. Viskositas diukur pada hari ke-1 dan 21. Jadi selama 21 hari pengamatan selama penyimpanan persyaratan viskositas adalah 60 sampai 90 centipoise. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Didapatkan bahwa formula 0 dengan kecepatan 60 rpm viskositasnya hari ke-1 yaitu 90. Untuk yang F1 73, F2 70, dan F3 70 centipoise. Sedangkan pada hari ke-21, F0-nya itu 90, F1-nya 80, F2 80, dan F3-nya 80. Nah, dari hasil ini menunjukkan bahwa viskositas sabun cair minyak atsiri daun nila memenuhi persyaratan, yaitu 60 sampai 90 centipoise. Nah, pengamatan viskositas yang bertujuan untuk mengetahui kekentalan atau konsistensial dari sediaan sabun cair dan apakah sesuai dengan standar kekentalan sabun cair. Kemudian dilakukan uji ketinggian busa. Pengukuran tinggi busa ini dilakukan dengan cara diambil 0,5 ml sampel, lalu dilarutkan dengan air hingga 50 ml, kemudian dikocok selama 20 detik, lalu diukur tinggi busa yang terbentuk. Pengukuran dilakukan pada hari ke-1 dan 21. Untuk persyaratan ketinggian busa adalah 0,5 sampai 22 cm menurut SNI. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut sesuai tabel. Berdasarkan hasil pengamatan pada pengujian evaluasi, tinggi busa terjadi perubahan tinggi busa dari tiap-tiap formula sabun selama pengamatan 21 hari. Hal ini kemudian bisa disebabkan karena semakin pengaruh penambahan minyak atsiri daun nilam serta suhu penyimpanan. Tapi nilai tersebut masih pada rentang 0,5 sampai 22 cm sehingga masih memenuhi syarat sabun cair. Kemudian dilakukan uji iritasi untuk keamanan sediaan. Teknik yang digunakan dalam uji iritasi terhadap sabun cair minyak atsiri daun nilam adalah uji tempel terbuka, yang dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan uji, yaitu sabun cair, pada punggung tangan sukarelawan dan punggung tangan kiri digunakan sebagai pembanding. Uji keamanan ini dilakukan 3 kali sehari selama 3 hari berturut-turut untuk formula dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, hasil uji iritasi dapat dilihat pada tabel. Pada pengujian iritasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sediaan sabun cair minyak atsiri daun nilam aman untuk digunakan oleh responden. Pengujian keamanan sediaan atau iritasi yang bertujuan untuk melihat apakah sediaan yang dihasilkan terjadi iritasi atau tidak pada responden. Parameter yang diamati pada pengujian ini adalah timbulnya respon kulit pada punggung tangan berupa iritasi, yaitu gatal-gatal, timbul bercak merah pada kulit, atau alergi terhadap sediaan yang dipakai. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa ketiga formula sabun cair minyak atsiri nilam tidak menimbulkan iritasi pada responden dan sesuai dengan hasil uji pH yang memenuhi persyaratan mutu sabun mandi cair. Nah, kesimpulannya yaitu dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sabun cair minyak atsiri daun nilam dengan konsentrasi 1%, 2%, dan 3% memiliki stabilitas sediaan dan keamanan yang baik serta memenuhi persyaratan sabun cair berdasarkan SNI selama penyimpanannya itu 21 hari. Nah, untuk presentasi mengenai sumber zat aktif dari hewan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Muti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Oktarina. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini masuk dan
Baiklah, di jurnal yang kami gunakan berjudul Formulasi dan Uji Stabilitas Fisik Sumbawa dengan emulgator non-ionik dan anionik. Next. Untuk pendahuluan, susu kuda Sumbawa ini merupakan salah satu susu murni hasil perahan kuda liar yang diternak oleh petani organik di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Pemilihan krim sebagai bentuk sediaan karena krim ini memiliki sifat umum yang mampu melekat pada permukaan tempat pemakaian dalam waktu yang cukup lama sebelum sediaan tersebut dicuci atau dihilangkan. Nah, pada terapi jerawat, umumnya menggunakan krim tipe minyak dalam air karena dapat memperlambat proses pengeringan dan tidak mengiritasi kulit sehingga cocok digunakan untuk penderita kulit sensitif atau kering. Pemilihan jenis dan konsentrasi emulgator ini akan menentukan kestabilan emulsi yang akan terbentuk. Nah, penelitian ini itu dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan jenis emulgator terhadap stabilitas fisik sediaan krim susu kuda Sumbawa. Next. Next, Muti. Selanjutnya, sebelumnya Muti. Kemudian untuk alat dan bahan yang terlampir. Next. Selanjutnya kita masuk ke metode penelitian. Nah, ini merupakan terlampir rancangan formula dengan berbagai konsentrasi. Nah, yang pertama ada bahan namanya susu kuda Sumbawa, gunaannya itu sebagai zat aktif. Kemudian ada asam stearat, itu sebagai emulgator anionik. Kemudian ada triethanolamin, itu sebagai emulgator anionik. Kemudian ada parafin cair sebagai basis, propil paraben sebagai pengawet, metil paraben sebagai pengawet, Twin 60 dan Span 60 sebagai emulgator non-ionik, alpha tocoferol sebagai antioksidan, kemudian ada ADEPS lanae sebagai basis, gliserin 15 mili dan aquades 50 mili. Nah, untuk keterangannya, pada formula 1A itu merupakan formulasi krim susu kuda dengan emulgator anionik pada konsentrasi 2%. Kemudian untuk 2A itu merupakan formulasi krim susu kuda dengan emulgator anionik pada konsentrasi 3%. Kemudian yang 3A itu merupakan formulasi krim susu kuda dengan emulgator anionik pada konsentrasi 4%. Kemudian yang 1N itu merupakan formulasi krim susu kuda dengan emulgator non-ionik pada konsentrasi 2%. Kemudian yang 2N itu merupakan formulasi krim susu kuda dengan emulgator non-ionik pada konsentrasi 3%. Selanjutnya itu ada 3N yang merupakan formulasi krim susu kuda dengan emulgator non-ionik pada konsentrasi. Next. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu pengolahan sampel. Itu sampel yang digunakan adalah susu kuda Sumbawa yang diambil pada pagi hari sebanyak 1,2 liter dengan cara diperah. Kemudian dikumpul dan juga disaring. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah. Nah, untuk emulgator non-ionik, cara kerjanya yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, fase minyak. Buat dengan melebur berturut-turut asam stearat, ADEPS lanae, parafin cair, dan Span 60 dalam cawan porselen di atas water bath sampai melebur seluruhnya. Yang kedua, setelah fase minyak melebur, turunkan dari water bath, lalu ditambahkan dengan susu kuda, propil paraben, dan alpha tocoferol ke dalamnya, serta diaduk sampai larut dan homogen. Yang ketiga, siapkan fase air dengan mencampur air dalam beker gelas, kemudian ditambahkan metil paraben dan gliserin, lalu diaduk sampai homogen. Kemudian yang keempat, campuran ini dihangatkan sampai suhu 70 derajat Celcius, selanjutnya ditambahkan Twin 60 dan dihomogenkan. Nah, fase minyak kemudian dimasukkan ke dalam mortar hangat, kemudian ditambahkan fase air yang dihangatkan sebelumnya, dan diaduk sebentar sampai terbentuk emulsi krim, lalu dimasukkan ke dalam wadah krim. Next. Jadi untuk emulgator anionik, yang pertama, cara kerjanya siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian fase minyak itu dibuat dengan melebur berturut-turut asam stearat, ADEPS lanae, dan parafin cair dalam cawan porselen di atas water bath sampai melebur seluruhnya. Kemudian yang kedua, setelah basis minyak melebur, turunkan dari water bath lalu ditambahkan susu kuda, profil paraben, dan alpha tocoferolnya, serta diaduk sampai larut dan homogen. Dan yang ketiga, siapkan fase air
dengan mencampur air ke dalam beker gelas, kemudian ditambahkan metil paraben dan gliserin, lalu diaduk sampai homogen. Yang keempat, selanjutnya campuran ini dihangatkan sampai suhu 70 derajat Celcius dan ditambahkan triethanolamin dan dihomogenkan. Nah, fase minyak kemudian dimasukkan ke dalam mortir hangat, kemudian ditambahkan fase air yang dihangatkan sebelumnya, dan diaduk sebentar sampai terbentuk emulsi krim. Next. Selanjutnya evaluasi sediaan krim, yaitu pemeriksaan organoleptis. Nah, pengamatan organoleptis ini dilakukan terhadap sediaan yang telah dibuat meliputi pengamatan warna, bau, dan juga bentuk. Pengamatan ini dilakukan sebelum dan sesudah emulsi yang diberi kondisi penyimpanan dipercepat. Nah, tabel di samping ini merupakan hasil pemeriksaan organoleptis, yang mana pada hasil pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa formula krim susu kuda Sumbawa dengan variasi jenis dan konsentrasi emulgator tidak menunjukkan perubahan warna dan bau setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Nah, hal ini dapat diartikan bahwa krim susu kuda Sumbawa ini memiliki stabilitas yang baik dalam penyimpanannya. Next. Selanjutnya, yang kedua itu ada evaluasi tipe emulsi. Dari dua, yang pertama metode pengenceran. Cara kerjanya, emulsi yang telah dibuat tadi dimasukkan ke dalam cawan, kemudian diencerkan dengan ditambahkan air. Nah, jika emulsi tadi dapat diencerkan, maka emulsi itu adalah emulsi tipe minyak dalam air. Nah, tabel di samping ini merupakan hasil dari evaluasi tipe emulsi. Mana tipe krim ini penyimpanan itu memperlihatkan bahwa keenam formula itu mempunyai tipe emulsi minyak dalam air. Berbeda setelah kondisi penyimpanan dipercepat, yang memperlihatkan bahwa 3 formula krim ionik itu mempunyai tipe emulsi minyak mempunyai tipe emulsi minyak dalam air, dan 3 formula krim non ionik itu mempunyai tipe emulsi air dalam. Nah, hasil ini sesuai dengan tujuan formulasi awal, yaitu memformulasi krim tipe minyak dalam air. Nah, hal ini disebabkan karena fase dispersi yang digunakan dalam krim itu lebih kecil dari fase pendispersi atau fase air. Sehingga fase minyak akan terdispersi merata ke dalam fase air dan membentuk emulsi minyak dalam air dengan bantuan emulgator. Kemudian, evaluasi yang kedua itu ada metode dispersi larutan zat warna. Cara kerjanya, emulsi yang telah dibuat itu dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian diteteskan beberapa tetes biru di atasnya. Nah, jika warna biru itu warna biru segar di dalam air. Dan next Muti. Next Pi. Baiklah, selanjutnya itu mengenai uji stabilitas fisik. Yang A itu ada pengukuran volume creaming.
Nah, untuk pengukuran volume krim ini, krim sebatas mili itu dimasukkan dalam gelas ukur, kemudian diberi kondisi penyimpanan dipercepat, yaitu penyimpanan pada suhu 5 derajat 45 derajat Celcius masing-masing selama 12 jam sebanyak 10. Nah, pada tabel ini merupakan hasil dari pengukuran volume creaming yang mana dapat disimpulkan bahwa formula sudah sumbawa dengan emulgator anionik itu lebih stabil dengan tidak adanya creaming setelah kondisi penyimpanan dipercepat. Next. Selanjutnya pengukuran viskositas. Cara kerjanya dilakukan terhadap sediaan krim yang telah dibuat sebelum dan setelah diberi kondisi penyimpanan dipercepat, yaitu pada suhu 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius, masing-masing selama dengan 10 siklus. Kemudian, pengukuran kekentalan itu dilakukan dengan menggunakan viskometer. Hasil pengukuran viskositasnya, yaitu nilai viskositas sebelum penyimpanan dipercepat memiliki nilai paling tinggi dengan emulgator anionik 3%, yaitu 53.840 points, dan untuk emulgator non-ionik dengan konsentrasi paling tinggi dengan nilai 62.400. Kemudian setelah penyimpanan dipercepat, nilai viskositas yang tinggi yaitu pada emulgator non-ionik 3%, yaitu 26.600 points. Nah, untuk emulgator non-ionik setelah penyimpanan memiliki nilai paling tinggi pada konsentrasi 4%, yaitu sebesar 2.710 points. Next. Nah, dapat disimpulkan dari kedua jenis emulgator dengan uji viskositas sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat ini memiliki nilai yang jauh berbeda. Nah, pada emulgator maaf teman-teman, tadi terlive karena jaringan. Lanjutkan. Untuk pengukuran viskositas ini dapat disimpulkan bahwa dari dua jenis emulgator dengan viskositas sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat itu memiliki nilai yang jauh berbeda. Nah, pada emulgator non-ionik, nilai viskositas itu mengalami penurunan sebesar 59.660 points, yang mana mengalami penurunan yang sangat signifikan setelah penyimpanan. Nah, sedangkan untuk emulgator anionik ini mengalami penurunan viskositas sebesar 60.660 points. Nah, hasil analisis statistik rancangan acak kelompok viskositas krim susu kuda sembawa ini sebelum dan sudah kondisi penyimpanan cepat menunjukkan terjadinya pergeseran viskositas yang signifikan setelah penyimpanan di ini berarti bahwa sediaan krim susu kuda sembawa ini tidak stabil pada penyimpanan suhu ekstrim, sehingga kondisi penyimpanan krim ini harus diperhatikan. Sebaiknya itu disimpan suhu kamar. Next. Selanjutnya, uji stabilitas fisik yang ketiga itu adalah ukuran tetes terdispersi. Cara kerjanya, sediaan dimasukkan ke dalam vial, kemudian dilakukan pengukuran tetes terdispersi sebelum dan sesudah penyimpanan dipercepat. Nah, pengamatan ukuran tetes ini dilakukan dengan pada objek. Kemudian, dan sesuai maka diamatilah rentang ukuran vertikal tetes terdispersinya. Nah, dari amatan tetes terdispersi krim ini sebetulnya itu terlihat sangat rapat pada emulgator dan 4% dengan spesifikasi yang penyimpanan kerapatan, karena terdapat beberapa yang nah, yang lebih besar pada
Selanjutnya, uji dan tertentu itu dilakukan di pusat lempeng gelas, di mana lempeng sebelah atas dalam interval waktu tertentu itu dibebani anak bangun. Nah, permukaan penyebaran yang dihasilkan dengan meningkatkan beban merupakan karakterisasi daya sebar. Nah, tabel di samping ini merupakan hasil dari uji daya sebar, di mana hasil pengujiannya pada pengujian daya sebar ini setelah kondisi penyimpanan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan dengan daya sebar saat ujian sebelum penyimpanan dipercepat. Nah, dari hasilnya diperoleh nilai regresi dari sediaan non-ionik 2%, 3%, dan 4%, dan juga non-ionik 3% dan 4%, itu memiliki nilai regresi 0,99 yang mendekati 1. Itu berarti penggunaan sediaan ini aman dan nyaman pada pengolesan sediaan kulit. Nah, sediaan non-ionik 2% ini memiliki nilai regresi yang jauh dari 1, yaitu berarti aman dan juga nyaman. Nah, dengan tekanan yang meningkat, maka luas sebaran juga meningkat. Selanjutnya, untuk uji yang terakhir, itu adalah uji pH. Nah, uji ini itu menggunakan indikator universal. Nah, yaitu indikator yang mempunyai warna standar yang berbeda untuk setiap nilai pH 1-11. Uji pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui keamanan sediaan ketika akan digunakan. Itu wajah, sehingga sedikit mungkin memiliki pH yang mendekati pH kulit wajah, yaitu 4,5. Nah, dari hasil pengujian, formula susu sumbawa dengan emulgator non-ionik itu memenuhi syarat tentang pH 4,5. Nah, pengujian pH dengan perbedaan konsentrasi emulgator ini tidak menunjukkan susu penyakit. Nah, untuk kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu yang pertama, formula krim susu kuda sumbawa dengan emulgator anionik itu menunjukkan stabilitas fisik yang baik dalam penyimpanannya berdasarkan hasil pengamatan organoleptis tipe emulgator. Mohon maaf teman-teman, ada kendala jalan, baiklah kemudian saya lanjutkan. Nah, untuk kesimpulannya, yang pertama, formula krim susu kuda sumbawa dengan emulgator anionik itu menunjukkan stabilitas fisik yang baik dalam penyimpanannya berdasarkan pengamatan organoleptis, IPMUI, creaming, viskositas daya sebar, dan juga pH dibandingkan dengan emulgator non-ionik yang kurang baik dalam penyimpanan. Kemudian kesimpulan yang kedua, emulgator anionik dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4% membentuk krim dengan stabilitas fisik yang baik, dan emulgator non-ionik dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4% tidak dapat membentuk krim dengan stabilitas fisik yang baik. Kesimpulan yang ketiga, diamati bahwa kedua emulgator, yaitu anionik dan non-ionik dengan konsentrasi 2%, 3%, dan 4% diperoleh stabilitas fisik yang baik pada emulgator anionik dengan konsentrasi 4%. Nah, pada uji stabilitas fisik, organoleptik, pengenceran, dispersi warna, volume creaming, daya sebar, dan juga viskositas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kemudian saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak Bu Dr. Rina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Dimas Fulanasi. Kepada Dimas dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya mengambil jurnal artikel produk kosmetik dengan sumber dari tumbuhan. Next. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Stabilitas Fisik Sediaan Lotion Oil in Water dan Water in Oil, ekstrak buah mahkota dewa sebagai tabir surya, uji iritasi pada kelinci. Pendahuluannya, tanaman yang mengandung senyawa fenol salah satunya mahkota dewa. Nah, senyawa fenol dalam mahkota banyak terdapat. Nah, ekstrak etanolik buah mahkota dewa yang dibuat dalam bentuk sediaan lotion oil in water menunjukkan adanya aktivitas tabir surya dengan nilai FPS pada kadar 10% sebanyak 3,0. Nah, Yunita melaporkan bahwa ekstrak etanolik buah mahkota dewa dengan kadar 10% dalam sediaan lotion water in oil itu memberikan perlindungan kulit sebagai sun protecting factor. Kemudian ada alat dan bahannya terlampir. Next. Nah, ini adalah komposisi bahan untuk menentukan formula dari lotionnya. Kemudian itu terlampir. Kemudian di bawahnya itu ada optimasi formula lotion in oil ekstrak etanolik buah mahkota dewa. Kemudian optimasi formula lotion oil in water ekstrak etanolik buah mahkota dewa itu menggunakan metode simple lattice design, yaitu formula lotion dengan 3 variabel bebas dibuat banyak 10 formula. Next. Nah, untuk pengolahan lotionnya, fase minyak dipanaskan terlebih dahulu pada 65 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius di atas water bath. Nah, fase air juga dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius di atas water bath. Nah, setelah itu dimasukkan fase minyak ke dalam gelas beker sambil diaduk dengan alat pendispersi Ultra Turax 25. Kemudian fase air ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk dalam alat pendispersi dengan kecepatan konstan. Nah, lotion didinginkan sambil terus diaduk. Terakhir ditambahkan ekstrak dan diaduk sampai homogen. Nah, sediaan lotion yang telah terbentuk dimasukkan ke dalam wadah tertutup dan dibiarkan selama 24 jam. Next. Nah, kemudian kita masuk ke uji stabil. Nah, lotion diamati stabilitas fisik selama 4 minggu dengan mengikuti pengukuran pH dengan tes pH, kemudian viskositas dengan viskometer titik 4, daya lekat dan daya sebar. Untuk hasilnya berdasarkan uji mutu fisik lotion selama penyimpanan minggu ke-0 hingga minggu ke-4, ada perubahan warna, bau, tekstur, homogenitas, dan pH. Lotion yang dihasilkan memiliki warna coklat dan bau yang khas karena penambahan ekstrak buah mahkota dewa itu memiliki tekstur lembut dan memiliki homogenitas yang sama. Next. Kemudian itu ada uji viskositas. Nah, sediaan dimasukkan ke dalam wadah berbentuk tabung, lalu dipasang rotor nomor 1 dan dipastikan bahwa rotor terendam dalam sediaan uji. Alat viskotester itu dinyalakan dan dipastikan bahwa rotor dapat berputar. Diamati jarum penunjuk dari viskosimeter yang mengarah ke angka pada skala viskositas untuk rotor nomor 1 yang tersedia. Nah, ketika jarum menunjukkan ke arah yang stabil, maka angka itulah merupakan viskositasnya dan dicatat dalam satuan dPAS. Untuk hasilnya, berdasarkan uji viskositas formula optimum lotion selama minggu ke-0 hingga minggu ke-4, itu menunjukkan penurunan di masa penyimpanan. Penurunan viskositas pada lotion oil in water buah mahkota dewa ini kemungkinan disebabkan karena gliserin yang terdapat dalam formula yang rusak karena pemanasan saat pembuatan formula gliserin murni itu tidak teroksidasi oleh udara pada kondisi penyimpanan biasa. Gliserin terdekomposisi oleh adanya pemanasan. Kemudian ada uji daya sebar.
sediaan seberat 0,5 gram diletakkan di tempat salah. Di atas bahan diletakkan kaca plat lain lalu didiamkan selama 1 menit lalu dicatat penyebarannya. Nah, tiap tahap ditambah beban seberat 50 gram dan didiamkan selama 1 menit dicatat penyebarannya. Nah, pemberat ditambahkan hingga 300 gram, penyebaran dicatat melalui 4 sisi. Nah, untuk hasilnya, berdasarkan uji daya sebar selama penyimpanan minggu ke-0 hingga minggu ke-4, nilai daya sebar itu cenderung meningkat pada 0 sampai ke 2. Nah, nilai viskositas ini sebanding dengan nilai viskositas yang semakin menurun, sehingga dihasilkan respon daya sebar. Nah, pada minggu ketiga dan minggu keempat, respon daya sebar itu sedikit mengalami penurunan, akan tetapi pada uji sifat fisik daya sebar, ini tidak dapat disimpulkan apakah terjadi penurunan daya sebar atau tidak. Next mood. Kemudian yaitu uji daya lekat. Nah, sebanyak 0,1 gram disediaan dioleskan di atas objek gelas yang telah ditentukan luasnya yaitu 2 kali 2 cm. Nah, di atas sediaan tersebut diletakkan objek gelas yang lain dan ditindih dengan beban 1 kg selama 5 menit. Kemudian objek gelas dipasang uji, beban seberat 80 gram dilepaskan dan dicatat waktunya hingga kedua objek gelas tersebut lepas. Nah, berdasarkan uji daya lekat selama untuk hasilnya, berdasarkan uji daya lekat selama penyimpanan minggu ke-0 hingga minggu ke-4, nilai daya sebar cenderung stabil pada minggu ke-0 hingga minggu kedua. Nah, pada minggu ketiga, respon waktu daya lekat itu mengalami penurunan. Hal ini sama seperti dengan hasil uji sifat fisik daya sebar. Nah, adanya respon daya lekat antar pengamatan yang tidak berbeda signifikan itu tidak dapat disimpulkan apakah daya lekat mengalami penurunan atau tidak. Hal ini dikarenakan terjadi perubahan suhu pada pengukuran. Nah, suhu kamar yang berbeda itu akan mempengaruhi viskositas dari lotion yang akan diamati responnya. Semakin rendah viskositas suatu sediaan, maka semakin besar daya penyebarannya. Tetapi daya melekatnya semakin turun. Next. Kemudian ada uji iritasi primer. Nah, hewan uji yang digunakan adalah kelinci putih betina dengan cobaan selama 72 jam. Nah, putih betina yang digunakan sebanyak 3 ekor. Setiap kelinci telah dicukur bagian punggungnya digunakan sebanyak 0,5 gram formula optimum lotion buah mahkota dewa, kontrol positif krim benzofenol 3% dan kontrol negatif yaitu basis. Kemudian ditutup dengan menggunakan kasa. Mengalahkan eritema dan edema yang dilakukan pada jam ke-24 dan 72 setelah pemajanan. Untuk hasilnya, berdasarkan hasil pengamatan itu dapat dilihat bahwa lotion yang mengandung benzofenol 3% itu dapat menimbulkan iritasi, baik itu eritema maupun edema. Nah, setelah pemajanan penggunaan 3% ini penggunaan benzofenol pada umumnya, basis yaitu dan lotion water in oil pada kelinci. Dan ketiga, itu tidak tampak gejala-gejala iritasi primer maupun edema. Next. Nah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nima. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan mengenai artikel produk kosmetik dengan sumber zat aktif dari mikroorganisme. Next. Nah, jurnalnya ini berjudul Optimasi Formulasi Advanced Sheet Mask, kombinasi ekstrak spirulina plantaensis dan nanopartikel bentonit dengan metode simplex lattice design. Kulit wajah merupakan salah satu organ yang sensitif terhadap rangsangan sehingga kulit wajah memerlukan perawatan yang khusus dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Permasalahan yang sering dikeluhkan adalah
dikeluhkan adalah kerutan sebagai akibat proses penuaan kulit. Proses penuaan dipengaruhi faktor internal seperti chronological aging, biological aging, catabolic aging, dan hormonal aging. Sedangkan faktor aging, Phycocyanin dalam Spirulina platensis memiliki sifat antioksidan dan antiradikal yang signifikan serta dapat mengikat logam berat. Phycocyanin yang terkandung di dalam spirulina memiliki kecenderungan yang kuat untuk menjaga kelembapan pada kulit dan rambut, memperbaiki tekstur kulit dan kelembutan rambut. Next. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan terlampir. Next. Berikut merupakan ekstrak. Yang pertama itu ekstraksi Spirulina platensis. Ekstrak Spirulina platensis dibuat dengan cara maserasi menggunakan pelarut metanol. Perbandingan yang digunakan adalah 1:10. Campuran dimaserasi selama 24 jam pada suhu ruang. Maserat dipisahkan dan diremaserasi sebanyak 2 kali dengan pelarut yang sama. Kemudian semua maserat yang diperoleh dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 60 derajat Celcius dan diuapkan di atas penangas air hingga diperoleh ekstrak kental. Kemudian selanjutnya itu pembuatan nanopartikel bentonit dengan metode high energy milling. Proses pembuatan nanopartikel bentonit dilakukan dengan menggunakan HCl 32%. Serbuk bentonit sebanyak 100 gram dicampur dengan larutan HCl 32% dengan bantuan magnetic spiral selama 90 menit. Campuran dicuci menggunakan aquades sampai diperoleh pH normal. Bentonit basah dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 jam. Reduksi ikatan Cl pada bentonit hasil pemurnian dilakukan dengan bantuan proses kalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius. Nanopartikel bentonit diperoleh dengan proses high energy milling tipe shaker selama 7 hari. Proses milling dilakukan pada 1000 rpm. Karakterisasi dilakukan dengan particle size analyzer pada suhu 25 derajat Celcius dan sudut hamburan 90 yang sebelumnya bentonit sebanyak 10 mg bentonit telah didispersikan dalam 5 mili aqua pro injeksi. Next. Selanjutnya formulasi essence sheet mask. Formula essence sheet mask dapat dilihat pada tabel 1. Essence dibuat dengan mencampurkan twin 80 dan PEG 400 sebagai campuran A. Kemudian metilparaben dan propilparaben dilarutkan dalam propilen glikol sebagai campuran B. Ekstrak spirulina dilarutkan terlebih dahulu dengan etanol 70%. Kemudian bentonit didispersikan dalam aquades sebagai campuran C. Kemudian campuran B dan C dicampurkan ke dalam campuran A yang selanjutnya ditambahkan bahan-bahan lain sesuai dengan tabel 1 dan ekstrak yang telah larut. Penambahan aquades dilakukan hingga mencapai berat 100 gram. Kemudian diaduk hingga homogen. Esensi yang telah diperoleh diletakkan di dalam jar. Kemudian composite facial mask paper dimasukkan ke dalam jar yang berisi esens. Next. Berikut ini merupakan tabel 1 formula essence sheet mask kombinasi ekstrak spirulina dan nanobentonit. Optimasi formula ini dilakukan dengan menggunakan software Design Expert versi 11 dengan metode simplex lattice design. Next. Adapun uji stabilitas fisik yang dilakukan berupa pengamatan organoleptik, pH, dan viskositas yang dilakukan selama 4 minggu. Yang didapatkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 2. Yang disimpulkan di mana pengamatan organoleptik menunjukkan sediaan esens yang dibuat memiliki sifat semi-solid dengan tinggi kekentalan rendah, homogen, berwarna hijau pekat khas ekstrak spirulina. Kemudian sediaan esens tersebut mampu mempertahankan stabilitas organoleptik selama 4 minggu penyimpanan. Next. Kemudian yang kedua itu uji antioksidan. Pada vitamin E, sebanyak 20 mg vitamin E dilarutkan dengan etanol hingga mencapai 10 mili.
larutan stok diencerkan menjadi 120 ppm. Dengan mengambil 90 mikroliter ditambahkan etanol hingga mencapai 1.500 mikroliter. Larutan 120 ppm diencerkan dengan menggunakan metode serial dilution sehingga diperoleh konsentrasi akhir 60 ppm, 30 ppm, 15 ppm, dan 7,5 ppm. Masing-masing dari konsentrasi diambil sebanyak 500 mikroliter. Kemudian ditambahkan larutan DPPH 0,4 mm dan etanol hingga 1.500 mikroliter ke dalam mikrotube sehingga konsentrasi akhir larutan adalah 40 ppm, 20 ppm, 10 ppm, 5 ppm, dan 2,5 ppm. Kemudian larutan diinkubasi 30 menit. Serapan diukur pada panjang gelombang 516,5 nanometer dengan spektrofotometer UV phase. Preparasi seri konsentrasi dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian untuk uji antioksidan ekstrak spirulinanya, ditimbang sebanyak 50 mg dilarutkan dengan etanol 70% pada labu takar 25 ml. Kemudian larutan stok diambil 900 mikroliter dan ditambahkan etanol hingga batas 1.500 mikroliter pada mikrotube untuk mendapatkan konsentrasi 1.200 ppm. Larutan 1.200 ppm diencerkan kembali menggunakan metode serial dilution untuk mendapatkan seri konsentrasi 600, 300, 150 ppm, dan 75 ppm. Konsentrasi masing-masing diambil 500 mikroliter, ditambahkan 500 mikroliter larutan DPPH 0,4 mm dan etanol hingga 1.500 mikroliter ke dalam mikrotube. Larutan akhir memiliki konsentrasi 400 ppm, 200 ppm, 100 ppm, 50 ppm, dan 25 ppm. Kemudian diinkubasi dalam ruangan gelap selama 30 menit. Serapan diukur pada panjang maksimal dengan spektrofotometer UV phase. Preparasi seri konsentrasi dilakukan sebanyak 3 kali. Next. Kemudian uji antioksidan pada formula optimum dan basis. Formula optimum dan basis dibuat konsentrasi 20.000 ppm dengan cara ditimbang sebanyak 1 gram, dilarutkan dengan aquades sampai batas tanda pada labu takar 50 ml. Larutan stok diencerkan dengan aquades menjadi 2.000 ppm. Larutan 2.000 ppm diencerkan kembali menggunakan metode serial dilution untuk mendapatkan seri konsentrasi 1.200 ppm, 600 ppm, 300 ppm, 150 ppm, dan 75 ppm. Kemudian kelima seri ini masing-masing diambil 500 mikroliter ditambahkan 500 mikroliter larutan DPPH dan etanol hingga 1.500 mikroliter ke dalam mikrotube. Konsentrasi larutan akhir yang diperoleh yaitu 400 ppm, 200 ppm, 100 ppm, 50 ppm, dan 25 ppm. Kemudian diinkubasi dalam ruangan gelap selama 30 menit dan diukur sebanyak 3 kali. Next. Berikut merupakan hasil uji antioksidan. Pada vitamin E, itu aktivitas antioksidannya sangat kuat. Kemudian untuk ekstrak spirulina, aktivitas antioksidannya sedang. Untuk formula optimum dan basis, aktivitas antioksidannya sangat lemah. Next. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil sintesis nanopartikel bentonit dengan alat high energy milling tipe Shaker diperoleh ukuran partikel sebesar 152,8 dengan nilai polydispersity index 0,106. Konsentrasi Pg 400 dan Twin 80 secara berturut-turut yang digunakan untuk memformulasi formula optimum sebesar 4,29% dan 6,71%. Dapat digunakan sebagai pengoptimasi sajian extension mesh dan diperoleh sediaan yang stabil melalui uji organoleptik, pH, dan viskositas. Untuk uji aktivitas antioksidan, pada formula optimum kombinasi ekstrak spirulina dan nanopartikel bentonit menunjukkan aktivitas antioksidan yang sangat lemah dengan metode penangkapan radikal bebas menggunakan DPPH. Formulasi optimum essential mesh dapat dikembangkan lebih lanjut agar mempunyai aktivitas antioksidan dan antibakterial yang optimum. Next.
Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Kepada Jessica, persilahkan. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi. Berikutnya itu merupakan artikel produk kosmetik dengan sumber nitrat aktifnya dari bahan alam ke lautan. Next, Muti. Nah, artikel yang kami gunakan di sini berjudul formulasi lulur krim dari ekstrak agranosa, Gilidium sp dan uji dengan metode DPPH sebagai kandidat senyawa antioksidan. Nah, bahan aktif yang digunakan pada artikel ini adalah Gilidium sp yang merupakan salah satu jenis alga merah yang terdapat di Indonesia dan mengandung senyawa antioksidan berupa agarosa. Rumput laut mengandung agarosa, vitamin B12, asam amino, asam aspartat, dan lain-lain. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan itu terlampir. Untuk cara kerjanya, pertama itu lakukan pengambilan sampel. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Gilidium sp. Pengambilan sampel lakukan pada saat alga masih segar. Lalu lakukan pembuatan simplisia. Alga yang masih segar lakukan pencucian untuk memisahkan dari kotoran-kotoran asing, kemudian dirajang menjadi bagian-bagian yang kecil lalu dikeringkan sampai kadar airnya berkurang. Setelah kering, alga disimpan untuk selanjutnya dilakukan maserasi. Nah, lalu dilakukan pembuatan ekstrak dengan metode maserasi. Timbang serbuk rumput laut merah sebanyak 50 gram, masukkan ke dalam air Lameyer, tambahkan Aquades hingga terendam. Lalu tambahkan larutan natrium hidroksida 0,1 N hingga pH-nya 8,5. Dan dilanjutkan dengan pemanasan listrik atau heater hingga suhu 80 derajat Celcius. Sambil sesekali diaduk hingga terbentuk solusio. Sering selagi panas, menggunakan kertas saring Whatman nomor 41 dengan vakum hingga mendapatkan filtrat. Next, selanjutnya ditambah etanol 95% sebanyak 300 ml pada filtran, lalu didiamkan selama 24 jam pada suhu ruang, yakni pada suhu 25-27 derajat Celcius. Kemudian saring menggunakan kertas saring biasa. Nah, endapan yang terbentuk dipisahkan, lalu ditambahkan etanol 95% sebanyak 200 ml, dan didiamkan lagi selama 24 jam, kemudian disaring. Endapan bersama kertas saring diletakkan dalam deksikator selama beberapa jam, hingga mencapai berat yang kontan. Endapan yang diperoleh merupakan ekstra agar-agar. Lalu tahap selanjutnya itu merupakan pengambilan agarosa. Ekstra kental yang diperoleh diserbuk ditambah NaOH pada pH 8,5, lalu ditambah Aquades, kemudian dipanaskan sampai suhunya 80 derajat Celcius, kemudian serkai panas dengan menggunakan kertas saring Whatman, kemudian tambahkan etanol 95% sebanyak 300 ml, lalu didiamkan selama 24 jam, terbentuk endapan disisihkan, ditambahkan etanol 95% sebanyak 200 ml, kemudian disaring hingga terbentuk ekstra agar-agar. Nah, selanjutnya itu ada rancangan formulasi. Pada artikel ini terdapat 4 macam rancangan formulasi, yaitu formulasi 0, formulasi 1, formulasi 2, dan formulasi 3. Dan jumlah bahan masing-masing itu konsentrasinya terlampir pada tabel berikut. Nah, setelah itu dilakukan pembuatan formulasi lulur krim. Bahan ditimbang sesuai perhitungan lebur. Lalu lebur fase minyak, asam stearat, gliserin, setil alkohol, Na laurisulfat, propilen glikol, dan TEA di dalam cawan penguap di atas waterbed pada suhu 70 derajat Celcius hingga melebur. Fase air yang terbuat dari metil paraben diluruskan dalam air panas. Kemudian angkut leburan, masukkan ke dalam lumpang gerus, dan masukkan ke dalam lumpang, kemudian gerus cepat hingga terbentuk lulur krim, kemudian tambahkan fase air dan sisa air, lalu digerus hingga terbentuk ekstrak Gilidium sp sedikit demi sedikit. Maaf, maksudnya di sini ditambahkan ekstrak Gilidium sp sedikit demi sedikit, lalu gerus hingga homogen. Kemudian masukkan sedia lulur krim ke dalam wadah yang baik, lalu ditambahkan oleum citri. Nah, untuk evaluasi itu ada beberapa. Evaluasi lulur krim pertama yang dilakukan itu adalah uji organoleptis. Nah, uji organoleptis ini pemeriksaannya meliputi bentuk, warna, dan bau yang diamati secara visual. Spesifikasi krim yang harus dipenuhi adalah memiliki konsistensi lembut, adanya butiran kasar, warna, sedang homogen, dan baunya harum. Lalu evaluasi kedua itu uji homogenitas. Pada pengujian homogenitas yang diamati secara visual dengan menggunakan 2 buah kaca objek, di mana salah satu kacanya dioleskan lulur krim secara tipis dan merata. Kemudian diamati di bawah sinar ultraviolet atau di bawah cahaya matahari langsung.
Lalu yang ketiga itu ada uji pH. Apabila sedian bersifat basa, yaitu tidak masuk dalam rentang pH 4,5 sampai 6,5, akan mempengaruhi elastisitas kulit. Namun apabila sedian bersifat asam dengan rentang pH di bawah rentang pH kulit, maka akan mengakibatkan kulit mudah teriritasi. Lalu ada uji daya sebar. Penentuan ini dilakukan dengan perlakuan sampel krim dengan mengambil 0,5 gram sedian lulur krim yang diletakkan di pusat antara lempeng gelas. Lalu di mana lempeng sebelah atas dalam interval waktu tertentu dibebani anak timbangan di atasnya. Permukaan penyebaran yang dihasilkan dengan meningkatkan beban merupakan karakteristik daya sebar. Next, Muti. Nah, lalu ada uji daya lekat. Pengujian daya lekat sedia dilakukan dengan cara lulur krim diletakkan pada suatu sisi kaca objek, dengan sisi bawahnya telah dipasangkan tali untuk mengikat beban. Kemudian ditempelkan pada kaca objek yang lain, beban yang digunakan adalah 50 gram. Kemudian diamati waktu yang dibutuhkan bahan tersebut untuk memisahkan kedua kaca tersebut. Lalu uji konsistensi atau viskositas, pengamatan lulur krim dilakukan dengan menggunakan alat sentrifugasi. Kemudian dilihat setelah sentrifugasi ada atau tidaknya pemisahan antara zat aktif dengan pembawa. Lalu ada uji tipe krim, itu metode dispersi lautan zat warna. Lulur krim yang telah dibuat dimasukkan dalam gelas piala, kemudian diteteskan beberapa tetes larutan metilen biru di atasnya. Jika warna biru segar terdispersi ke seluruh krim, maka tipe krim adalah tipe minyak dalam air. Lalu ada uji hedonik. Tujuan uji ini adalah untuk mengukur tingkat kesukaan atau hedonik terhadap lulur krim. Penelitian ini menggunakan 10 orang panelis yang tidak terlatih yang diminta untuk menilai warna, aroma, lembab, halus, dan kasat dari lulur krim melalui sebuah lembar kuesioner. Lalu ada uji kualitatif antioksidan. Uji warna 10 mg dari lulur krim ditambahkan 5 tetes DPPH 0,1 milimol. Lalu jika hasilnya positif, maka akan terjadi perubahan warna dari ungu menjadi kuning. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Jessica. Sekian presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Ya, Indah silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putriana dengan NIM 1801097 akan bertanya dengan jurnal minyak atsiri, yaitu Mutika Indonesia Simbolon. Nah, pertanyaannya di PPT jurnal yang Muti sematkan tadi ada penjelasan terkait uji ketinggian busa. Nah, di sana kan dikatakan bahwa busa yang stabil itu dapat membantu membersihkan tubuh. Nah, pertanyaannya berapa rentang busa stabil sehingga dapat optimal dalam membersihkan tubuh? Kemudian kalau misalnya busa sabunnya tidak masuk dalam rentang stabil, apakah sabun tersebut kurang optimal dalam membersihkan kotoran yang ada di tubuh? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Indah pertanyaannya. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya. Baik, Nur Hayati. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Nur Hayati ingin bertanya mengenai jurnal dengan bahan aktif mineral. Tadi pada abstrak itu dituliskan evaluasi mutu fisik body scrub-nya berdasarkan parameter seperti organoleptis, uji homogenitas, uji pH, uji daya sebar, uji daya hambat, dan uji tipe emulsi. Namun, pada slide berikutnya itu hanya dijelaskan sampai pada uji daya sebar saja. Maka yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan hasil uji daya lekatnya? Apakah memenuhi persyaratan? Dan uji tipe emulsi menggunakan tipe emulsi apa? Dan apa alasan memilih tipe emulsi tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Nur Hayati atas pertanyaannya.
Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Baik, Elsha, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Nah, saya Elsha Yevi dengan NIM 1801092 ingin bertanya kepada presentator Jessica Julia George dengan jurnal bahan alam kelautan. Nah, tadi disebutkan pada slide-nya, ekstrak kental agarosa itu dia dibuat dengan pH 8,5. Nah, saya ingin bertanya apakah kenapa dibuat pada pH segitu? Apakah tidak boleh dibuat pada pH asam? Lalu tadi kan di slide-nya juga ada ditampilkan itu ada beberapa rancangan formulasi. Nah, manakah dari formulasi tersebut yang hasilnya itu bagus untuk blue cream-nya itu? Terima kasih, moderator. Terima kasih atas pertanyaannya, Elsha. Selanjutnya, apakah teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Miftahul. Baik, perkenalkan nama saya Miftal Jana dengan NIM 1801101. Saya ingin bertanya kepada penyaji Nimas Wulan Asih mengenai jurnal tumbuhan. Nah, izin bertanya, bagaimana senyawa fenolik dalam buah mahkota dewa mempunyai aktivitas sebagai tabir surya dan dalam uji iritasi yang sudah dijelaskan menggunakan kelinci yang terdapat kontrol negatif. Nah, digunakan itu basis yang ditutup dengan kapas. Apa fungsi ditutup dengan kapas? Terima kasih. Baik, terima kasih Miftahul atas pertanyaannya. Kemudian, apakah teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Liana. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya Apriliana Kartika Putri dengan NIM 1801086 ingin bertanya ke penyaji RP Bliana dengan jurnal bahan aktifnya mikroorganisme. Jadi pada slide jurnal mikroorganisme itu kan di kesimpulannya dikatakan bahwa uji antioksidan pada formula optimum kombinasi ekstrak spirulina dan nanopartikel bentonit itu sangat lemah aktivitas antioksidannya. Nah, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan ini menjadi sangat lemah? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Liana. Kemudian, apakah masih ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan Kak Fen. Baik, perkenalkan nama saya Feni Fajriati dengan NIM 1801119. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Putri Oktarina mengenai jurnal dengan sumber zat aktif dari hewan. Nah, pertanyaan saya, pada jurnal ini kan dilakukan penelitian yaitu evaluasi menggunakan uji penyimpanan yang dipercepat atau stress condition. Yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan dari penggunaan uji penyimpanan yang dipercepat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Feni atas pertanyaannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi jawaban untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama akan untuk pertanyaan PP akan dijawab oleh Nimas. Kepada Nimas dipersilahkan. Saya Miftahul Jana, yaitu pertanyaannya, bagaimana senyawa fenolik dalam buah ini mempunyai aktivitas sebagai tabir surya dalam uji itu kontrol itu basis itu dasar. Nah, di sini tabir surya itu kan yang menghambat hasil sinarius ke dalam kulit. Nah, tabir surya ini yang dapat senyawa fenolik ini itu terdapat dalam tumbuhan kota dewa yang berfungsi melindungi jaringan tanaman terhadap perubahan akibat radiasi matahari. Senyawa fenolik golongan flavonoid ini itu mempunyai potensi sebagai tabir surya karena adanya gugus kromofor yang mampu menyerap sinar UV baik UVA maupun UVB sehingga mengurangi intensitasnya pada kulit.
Kemudian untuk fungsi dari kasanya, itu kasa ini digunakan untuk menutup luka dan mencegah infeksi atau iritasi pada luka selama proses penyembuhan. Nah, kasa ini memiliki aktivitas antibakteri dan daya serap sehingga mampu melindungi luka dari debu atau kotoran sehingga tidak timbul iritasi pada hewan uji secara vertikal. Apakah Mr. Dana sudah paham dengan yang saya jelaskan? Baik, terima kasih Nimas atas jawabannya dapat dipahami. Terima kasih, Pipi. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nimas dan Pipi. Selanjutnya, pertanyaan Elsya akan dijawab oleh Jessica. Kepada Jessica dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari LCYV. Itu pertanyaannya, kenapa ekstrak kental agarosa harus dibuat dengan pH 8,5? Apakah tidak bisa pada pH asam? Lalu tadi di artikel kan terdapat 4 rancangan formulasi. Nah, manakah di antara formulasi tersebut yang bagus hasil lolokrimnya? Nah, baiklah, di sini saya akan coba menjawab. Untuk ekstrak kental agarosa sendiri itu tidak bisa dibuat dalam pH asam. Hal ini karena ekstrak tersebut sendiri sudah memiliki pH asam. Nah, seperti saya bilang tadi, nah jika suatu sediaan pH terlalu asam itu dapat mengakibatkan kulit menjadi iritasi. Nah, jadi yang normalnya itu sendiri untuk kulit tubuh pH-nya adalah 7-9. Nah, hal inilah yang mengakibatkan kenapa ditambahkan pH sampai 8,5 ini pH basah. Nah, jadi masih termasuk dalam rentang pH kulit. Terus juga tadi pertanyaannya, di antara keempat formulasi itu, manakah formulasi yang terbaik? Nah, jawabannya itu adalah formulasi ketiga, karena setelah dilakukan berbagai uji tadi atau berbagai evaluasi, mulai dari uji organoleptis, uji daya sebar, uji pH, dan uji lainnya, itu yang paling banyak, hasil yang paling baik itu adalah formulasi nomor 3. Lalu juga setelah dilakukan uji hedonik tadi yang menggunakan kuesioner dari para panelis yang tidak mengetahui tentang formulasi tersebut, formulasi nomor 3 lah yang paling disukai. Nah, begitu jawabannya. Sekian dapat saya jawab. Bagaimana Elsya jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya Jessica. Jawabannya mudah dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Elsya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Jessica dan Elsya. Selanjutnya, saya sendiri akan menjawab pertanyaan dari Liana, di mana Liana bertanya, pada slide kesimpulan di jurnal mikroorganisme dikatakan bahwa uji antioksidan pada formula optimum kombinasi ekstrak spirulina dan nanopartikel bentonit itu sangat lemah. Nah, kira-kira apa faktor yang mempengaruhi aktivitas antioksidan ini menjadi sangat lemah? Nah, jadi faktor yang dapat mempengaruhi terhadap aktivitas antioksidan itu merupakan pengaruh cahaya yang dapat menyebabkan penurunan aktivitas antioksidan dan kemungkinan adanya absorpsi zat aktif dalam ekstrak spirulina oleh nanopartikel bentonit. Sekian dari jawaban saya. Apakah Liana paham? Baik, terima kasih Febliana atas jawabannya. Jawabannya bisa saya pahami. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Indah akan dijawab oleh Muti. Pada Muti dipersilahkan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Indah. Pertanyaannya itu, pada jurnal dikatakan busa yang stabil dapat membantu membersihkan tubuh. Berapa rentang busa stabil sehingga dapat optimal dalam membersihkan tubuh? Jadi kalau busa sabun tidak masuk dalam rentang stabil, apakah sabun tersebut kurang optimal dalam membersihkan kotoran yang ada di tubuh? Nah, jadi untuk rentang busa stabil itu 0,5 cm sampai 22 cm. Nah, kemudian jika busa sabun tidak masuk dalam rentang stabil, apakah sabun tersebut kurang optimal dalam membersihkan kotoran? Jawabannya iya, karena untuk sabun, ini dua hal yang terpenting pada produk pembersih tubuh, itu adalah kecepatan pembentukan busa dan stabilitas busa yang dihasilkan. Jadi busa yang banyak dan stabil ini lebih disukai daripada busa yang sedikit dan tidak stabil. Jika menurut penelitian Derago, untuk kriteria stabilitas busa yang baik yaitu apabila dalam waktu 5 menit
diperoleh kisaran stabilitas busa dengan tinggi 9,5 cm. Kepada Indah, apakah jawabannya bisa dipahami? Baik, terima kasih kepada Muti. Jawabannya bisa diterima. Baiklah, terima kasih Muti dan Indah. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari Kak Feni akan dijawab oleh Putri Oktarina. Kepada Putri, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Feni Fajriati, yang mana pertanyaannya tadi yaitu pada penelitian ini kan evaluasinya itu dilakukan menggunakan uji penyimpanan dipercepat. Nah, apa tujuan dilakukannya uji penyimpanan dipercepat ini? Nah, untuk jawabannya, pada penelitian ini itu dilakukan uji penyimpanan dipercepat, yaitu melakukan penyimpanan formula krim pada dua suhu yang berbeda, yaitu pada 5 derajat Celcius dan 35 derajat Celcius selama 10 siklus. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui kestabilan fisik dan dari krim yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu yang ekstrim pada periode waktu penyimpanan. Nah, efek normal penyimpanan suatu emulsi pada suhu yang lebih tinggi adalah akan mempercepat koalesensi, yaitu membentuk partikel lebih besar dan terjadinya creaming. Dan hal ini biasanya diikuti dengan perubahan kekentalan. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Bagaimana pada Kak Feni, apakah jawabannya dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya dapat dipahami dengan baik. Baiklah, terima kasih Kak Feni dan Putri. Selanjutnya, pertanyaan dari Yati akan dijawab oleh Kak Cika. Kepada Kak Cika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya juga Leticia akan mencoba menjawab pertanyaan dari Nur Hayati tadi. Ada 2 pertanyaan. Dia bertanya gimana hasil daya lekat pada jurnal yang mineral kosmetik ini, kemudian bagaimana hasil evaluasi tipe emulsinya. Nah, jadi untuk hasil pengujian daya lekat sediaan body scrub ini dilakukan untuk mengetahui lamanya kemampuan body scrub melekat pada tempat aplikasinya. Nah, hasil evaluasi daya lekat itu berturut-turut dimulai dari basis, body scrub, dan konsentrasi 8%, 10%, dan 12%. Itu berturut-turut ada 3,45 detik, 3,61, dan 369, dan yang terakhir itu 367 untuk 12%-nya. Hasil ini menunjukkan semua formulasi itu belum memenuhi untuk uji daya lekatnya, karena yang baik itu lebih dari 4 detik. Nah, kurangnya daya lekat pada sediaan body scrub pada jurnal itu dikarenakan kurangnya konsentrasi asam serat yang digunakan pada masing-masing formulasi, yaitu formulasi 1, 2, dan 3 tadi. Harusnya itu semakin tinggi konsentrasi asam serat, maka semakin lama waktu lekat body scrub yang dihasilkan karena adanya peningkatan viskositas yang mempengaruhi dari senyawa asam serat tersebut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk hasil evaluasi tipe emulsi ini, dari semua sediaan itu dia overweight atau minyak dalam air. Nah, ini tuh dibuktikan dengan timbulnya bercak basah pada kertas saring yang dioleskan masing-masing formulasi. Kemudian tipe emulsi minyak dalam air ini lebih mudah diserap kulit dan dapat dengan mudah dicuci dengan air dibandingkan dengan tipe emulsi air di dalam minyak yang sulit terserap ke dalam kulit dan dapat tertinggal lama pada kulit. Jadi hanya itu yang dapat saya jawab. Apakah Nur Hayati bisa menerima jawaban saya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sudah sangat jelas. Baik, terima kasih kepada Nur Hayati. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Jika Lutica dan Nur Hayati. Dengan pertanyaan semuanya sudah terjawab. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bersedia untuk bertanya. Lebih dan kurang, kami kelompok 6 mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6.
Sama-sama.